Boruto kembali, Konoha terjebak Genjutsu, dewa terkuat. Rahasia Jogan sejati dan kekuatan dewa terungkap. Sore itu, matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyelimuti langit dengan rona jingga keemasan yang perlahan berubah menjadi ungu kemerahan, seolah langit sendiri sedang melukis keindahan yang tak pernah pudar. Angin lembut berhembus menyapu dedaunan hijau di pinggiran hutan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang begitu akrab di hidung, aroma yang selalu ia rindukan dimanapun ia berada. Di tengah udara yang begitu tenang dan damai itu, seketika itu juga cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari udara kosong, berputar perlahan, lalu melebar menjadi pola segel jutsu yang bercahaya terang benderang, seolah pintu antar dimensi baru saja terbuka lebar. Dari dalam lingkaran cahaya yang memancarkan kehangatan sekaligus kekuatan dahsyat itu, sosok seorang pemuda melangkah turun dengan napas yang sedikit terengah, namun mata yang tetap tajam dan penuh semangat yang tak pernah padam. Itulah Boruto Uzumaki. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya, ia berada di Gunung Myoboku, tempat suci para katak agung yang tersembunyi jauh di atas awan. Tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat dan udara pun terasa jauh lebih ringan. Di sana, ia telah menghadapi ujian yang tak terbayangkan oleh siapapun. Ujian yang bukan sekedar menguji kekuatan fisiknya, melainkan menguji ketabahan hatinya, kejernihan jiwanya, dan keteguhan tekad yang mengalir di dalam nadinya. Di sana, kegelapan kuno yang terpendam sejak ribuan tahun lalu tiba-tiba bangkit kembali. Jubi ekor 10, makhluk yang konon merupakan asal mula segala kekuatan cakra di dunia ini, muncul kembali dengan wujud yang jauh lebih mengerikan, lebih dahsyat, dan penuh kebencian yang membara. Tubuh raksasanya memancarkan aura gelap yang mampu menelan langit. Suaranya yang menggelegar membuat gunung-gunung berguncang seolah hendak runtuh, dan setiap gerakannya mampu membelah tanah hingga ke kedalaman yang tak terukur. Namun Boruto tidak mundur selangkah pun. Dengan berbekal pelajaran dari para katak agung, tekad yang membara bagai api tak kunjung padam, dan kerjasama yang menyatu sempurna dengan kekuatan Sage yang kini telah dikuasainya sepenuhnya, ia bertarung tanpa kenal lelah. Hari berganti malam, luka demi luka terlukis di tubuhnya. Namun semangat di dadanya justru semakin berkobar, semakin terang. Hingga pada akhirnya dengan sisa tenaga yang dikumpulkannya dari sekujur tubuh dan kesadaran yang hampir runtuh, ia melancarkan serangan puncak yang menyatukan kekuatan alam dan cakra murni miliknya sendiri. Dan dalam sekejap, cahaya menyilaukan melenyapkan kegelapan itu, menaklukkan Jubi ekor 10 dan menyegelnya kembali ke tempat asalnya. Setelah pertarungan yang nyaris merenggut seluruh tenaganya itu, dengan napas yang terengah dan tubuh yang gemetar kelelahan, ia menyusun segel tangan perlahan-lahan, lalu melancarkan jutsu segel Kuchiyose terbalik. Sebuah jutsu yang membawa dirinya melintasi ruang dan waktu, kembali ke tempat yang paling ia rindukan sepanjang perjalanannya. Dan kini, kakinya akhirnya kembali menginjak tanah kelahirannya, tanah Konoha yang begitu ia cintai. Boruto menarik napas panjang, menghirup udara sore yang segar dan penuh kenangan itu, lalu menutup matanya sejenak, membiarkan rasa damai menyelimuti hatinya. Sebuah senyum lebar merekah di wajahnya, senyum yang tulus dan penuh kerinduan yang tak terlukiskan. "Akhirnya, aku sudah sampai di desaku kembali," ucapnya lantang. Suaranya bergaya lembut di udara sore. Ia membuka mata, menatap ke depan, melihat siluet atap-atap rumah yang berjajar rapi, menara pengawas yang berdiri tegak menjulang ke langit, dan jalan setapak yang ia lalui sejak masih kecil. Semuanya tampak begitu akrab, begitu tidak berubah, seolah waktu berhenti melangkah di tempat ini. Namun seketika itu juga, senyum di wajahnya mengeras seketika, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram hatinya erat. Sebuah rasa asing yang dingin dan samar tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam hatinya, membuat bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, namun hatinya yang selalu jujur tak pernah bisa berdusta. Sebuah tirai tebal seolah berdiri di hadapannya, memisahkannya dari desa yang seharusnya ia kenal sepenuhnya, menyembunyikan sesuatu yang gelap dan mengerikan di balik keindahan yang tampak begitu sempurna. Ia pun melangkah perlahan menuju gerbang desa yang berdiri gagah di hadapannya. Pintu gerbang besar itu tampak sama persis seperti yang ia ingat. Ukiran di kayunya, tinggi tiangnya, bahkan noda-noda bekas hujan dan panas yang melekat di permukaannya pun tak tampak berubah sedikit pun. Dua orang penjaga yang berdiri di sana menoleh dan menyapanya dengan senyum hangat yang ramah.
persis seperti yang biasa mereka lakukan setiap hari. Boruto membalas sapaannya dengan senyum yang tetap terpasang, namun hatinya kini semakin berat. Ia terus melangkah masuk ke dalam desa, menyusuri jalan utama yang ramai seperti biasa. Penduduk berjalan pulang dengan tenang, pedagang membereskan lapak dagangannya dengan santai, sekelompok anak-anak berlari kecil sambil tertawa riang menyusuri pinggir jalan. Semua tampak begitu wajar, begitu harmonis, begitu tenang, seolah tak ada satupun hal yang keliru, seolah tak ada satupun yang berubah semenjak ia pergi. Namun, semakin ia melangkah, semakin tajam matanya memperhatikan sekelilingnya, semakin dalam rasa gelisah yang merayap di dadanya. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tawa anak-anak itu terdengar sama, berulang, dan tak memiliki nada yang berubah seperti tawa anak-anak pada umumnya. Cahaya di mata penduduk yang menyapanya tampak terang dan ramah, namun tak memancarkan kehidupan yang sejati, tak memancarkan perasaan yang sungguh-sungguh ada di hati mereka. Gerak-gerik mereka begitu teratur, seolah-olah mereka adalah boneka-boneka cantik yang digerakkan oleh benang tak terlihat, berjalan sesuai skenario yang telah ditentukan sejak awal. Tak ada kejutan, tak ada kegembiraan yang meluap-luap, tak ada kesedihan yang tulus, semuanya tampak sempurna namun terasa dibuat-buat, seolah dunia ini adalah sebuah lukisan yang indah namun tak bernyawa. Ada yang sangat salah, gumamnya pelan dalam hati, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kini mulai berpacu lebih cepat. Dan tepat saat keraguannya memuncak, sececah cahaya biru bening tiba-tiba menyambar kesadarannya, melenyapkan kabut yang menyelimuti pikirannya. Pandangannya seakan beralih ke ruang batin yang luas dan gelap, tempat di mana cahaya bintang-bintang redup berkelap-kelip. Dan di tengah ruangan itu, melayang sosok tinggi bertanduk dua dengan jubah putih bermotif awan yang berkibar pelan, seolah tersapu angin yang tak terlihat. Kulitnya pucat, matanya tajam dan menatap lurus tepat ke dalam jiwa Boruto. Seakan mampu membaca setiap goresan kekhawatiran, setiap butir keraguan, dan setiap detik perasaan yang ada di dalam hati pemuda itu. Itulah Momoshiki Otsutsuki, sosok yang pernah menjadi musuhnya, namun kini berdiri di sampingnya, menyatu dalam kekuatan dan tekad. Bocah Uzumaki, suaranya terdengar berat namun tenang, bergema di seluruh ruang kesadaran tanpa sedikit pun menggetarkan suasana di dunia luar. Kau telah menyadarinya, bukan? Desa ini, seluruh pemandangan yang kau lihat di luar sana, semuanya adalah kepungan ilusi yang tak kasat mata. Desa Konoha ini sedang terperangkap dalam genjutsu tingkat dewa, sebuah ilusi yang begitu sempurna dan begitu kuat, hingga hampir mustahil untuk dibedakan dari kenyataan. Dan ini bukan sembarang genjutsu yang diciptakan dengan kemampuan biasa. Aku merasakan jejak kekuatan kuno yang melatar belakanginya. Kekuatan yang setara, bahkan mungkin melampaui kekuatan Otsutsuki Shiba, sang dewa dari segala kaum Otsutsuki. Sosok yang namanya bahkan jarang disebut dalam sejarah kuno. Sosok yang konon berdiri di puncak tertinggi dari segala makhluk yang pernah hidup di dunia ini. Mata Boruto melebar tak percaya mendengar nama itu. Ia pernah membaca nama itu di gulungan-gulungan kuno di perpustakaan desa. Nama yang hanya disebut dalam legenda tertua. Sosok yang diyakini sebagai asal mula kekuatan seluruh kaum Otsutsuki. Namun legenda itu juga menyebutkan bahwa sosok itu telah lenyap sejak ribuan tahun lalu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi dan apakah ia masih hidup. Jika kekuatan yang ada di balik genjutsu ini benar-benar setara dengan kekuatan sosok itu, maka musuh yang mereka hadapi kini sungguh berada di tingkatan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Namun keterkejutan itu tak berlangsung lama. Perlahan Boruto mengangguk pelan, seakan kepingan teka-teki yang semula berantakan, kini mulai tersusun menjadi satu gambar utuh yang mengerikan namun masuk akal. Jadi begitu rupanya. Itulah sebabnya semuanya tampak begitu sempurna namun terasa begitu asing. Momoshiki, apakah kau punya gagasan apa yang sebaiknya kulakukan sekarang? Momoshiki melipat kedua tangannya di dada, menatap jauh ke depan seakan menembus dinding ruang kesadaran itu, menembus tirai ilusi yang menyelimuti desa, hingga melihat hakikat kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Saranku sederhana namun berat untuk kau jalani. Jalani saja semuanya seperti biasa, pura-pura tak menyadari apapun, tersenyumlah, sapa mereka, bicaralah seolah tak ada yang keliru. Ikuti alurnya sejauh mana ia berjalan, sampai pelaku itu sendiri merasa tak perlu lagi menyembunyikan kedoknya. Pelaku yang menyusun genjutsu raksasa ini pasti memiliki tujuan yang besar, tujuan yang membutuhkan kehadiranmu di sini. Ia pasti akan menampakkan wujudnya sendiri saat waktunya tiba, saat rencananya mulai berjalan dan tak ada lagi yang perlu disembunyikan.
Dan saat-saat itu tiba, saat kedoknya jatuh dan kebenaran terungkap sepenuhnya, barulah aku akan membukakan jalan bagimu. Pintu menuju kekuatan sejati Dewa Jogan, kekuatan yang bahkan kau sendiri belum pernah ketahui keberadaannya hingga hari ini. Hati Boruto yang semula terasa sempit dan gelap, seketika terasa lapang kembali. Seakan tirai tebal yang menutupi hatinya baru saja terangkat. Ia menatap sosok di hadapannya dengan perasaan hormat yang tak lagi ia sembunyikan. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena kebijaksanaan dan pengertian yang begitu dalam. Ternyata kau memperhatikanku dengan begitu baik sepanjang perjalananku. Terima kasih, Momoshiki. Wajah bangga dan dingin yang biasanya tampak kaku itu seketika melunak. Sepintas terlihat senyum tipis yang sangat jarang sekali tampak di bibir Momoshiki. Senyum yang bukan sekedar ramah, melainkan penuh pengakuan dan kebanggaan yang tulus. "Berisiklah kau, bocah Uzumaki," ucapnya pelan, namun tak ada nada amarah atau ketidaksukaan dalam nada suaranya. Hanya kelembutan yang tersembunyi di balik kata-kata yang terdengar kasar. Boruto tersenyum lebar mendengar nada bicaranya yang akrab itu, lalu mengangguk teguh dengan mata yang kembali bersinar penuh semangat. "Baiklah, kalau begitu aku akan ikuti permainannya. Aku akan berpura-pura tak tahu apa-apa, sampai pelaku itu sendiri membuka kedoknya dan menunjukkan wajah aslinya. Dan saat itu tiba, aku akan siap menghadapinya dengan segala kekuatan yang kumiliki. Pertama-tama, aku hendak menuju kantor Hokage untuk menemui ayahku dan paman Shikamaru. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri apakah mereka juga seperti penduduk desa lainnya, atau apakah ada sesuatu yang lain tersembunyi di tempat itu." Pemandangan di luar kembali terlihat jelas di mata Boruto seketika itu juga. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah perlahan menyusuri jalan utama desa sekali lagi. Kali ini dengan mata yang jauh lebih waspada dan tajam. Ia menyapa penduduk yang berpapasan dengannya, membalas senyum mereka dengan senyum yang sama ramahnya. Namun di dalam hatinya, ia terus memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, setiap nada suara mereka, setiap kilatan cahaya di mata mereka. Semakin ia memperhatikan, semakin yakin ia bahwa sesuatu yang besar dan mengerikan sedang terjadi di sini. Cahaya matahari sore itu tampak terlalu lembut, seolah tidak mampu membakar apapun. Bayangan yang jatuh dari pohon-pohon dan bangunan terlihat terlalu tipis, tak memiliki kedalaman yang seharusnya dimiliki oleh bayangan sesungguhnya. Dan yang paling mengerikan, suasana kehidupan yang seharusnya berjalan liar, penuh kejutan, penuh tawa dan tangis yang datang silih berganti, justru berjalan begitu teratur, begitu terencana, seolah setiap orang berjalan di atas jalur yang telah digambar sebelumnya dan tak satu pun boleh melangkah keluar dari garis itu. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, tempat di mana kekuatan Jogan sejati pernah bersemayam sejak kelahirannya dan meninggalkan jejak yang tak akan pernah terhapus oleh apapun, ada suara lembut yang terus berbisik lantang, membenarkan segala keraguannya. Perlahan, sepasang mata kirinya mulai bersinar samar dengan cahaya keemasan yang lembut namun memancarkan kekuatan yang tak terukur. Cahaya itu begitu halus sehingga nyaris tak terlihat oleh siapapun. Namun bagi Boruto, cahaya itu adalah kebenaran mutlak yang tak bisa dibohongi oleh ilusi apapun. Desa ini memang tampak begitu indah, begitu damai, dan begitu sempurna di permukaan. Namun di balik senyum-senyum palsu itu, tersembunyi kebenaran yang mengerikan. Kegelapan yang menyelimuti seluruh desa tanpa ada satupun yang menyadarinya. "Memang benar," gumamnya pelan nyaris tanpa suara. Terus melangkah menuju arah kantor Hokage sambil menatap lurus ke depan. Sekilas desa dan penduduknya tampak tak berubah sedikit pun. Tak ada yang mencurigakan sama sekali. Namun hatiku dan mataku tak pernah bisa berdusta. Mereka memberitahuku bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang disulap menjadi mimpi indah. Belum lama kata-kata itu terucap dalam hatinya, pandangannya kembali beralih ke ruang kesadaran, dan sosok Momoshiki kembali hadir di hadapannya. Kali ini raut wajah Momoshiki jauh lebih serius daripada sebelumnya. Alisnya terkerut rapat, matanya menatap Boruto dengan sorot yang penuh peringatan berat, seakan sesuatu yang sangat berbahaya sedang mengintai di sana. "Boruto," panggilnya singkat, namun suaranya begitu tegas dan penuh peringatan, hingga membuat hati Boruto bergetar. "Dengar baik-baik apa yang akan kukatakan. Untuk sementara, jangan dulu kau pergi ke kantor Hokage. Jangan menemui ayahmu, jangan menemui siapapun yang memiliki kedudukan penting di desa ini. Hindari pertemuan dengan mereka sebentar saja. Walau sekilas mereka tampak sama persis seperti yang kau kenal. Walau suara mereka sama, wajah mereka sama, dan ucapan mereka pun sama persis seperti yang kau ingat.
Sekalipun kau kini memiliki sisa kekuatan cakra Jubi ekor 10 yang kau peroleh setelah pertarungan di Gunung Myoboku, sekalipun kau telah menguasai Sage Mode dengan sempurna, kekuatan itu belum cukup menjadi tandingan bagi siapapun yang berada di balik genjutsu ini. Kekuatan orang itu berada di tingkatan yang jauh melampaui apa yang kini kau bayangkan, jauh melampaui apa yang bisa kau perkirakan. Boruto tersentak mendengar peringatan itu. Seketika itu juga ia berhenti melangkah di tengah jalan, menahan napas sejenak. Kata-kata Momoshiki begitu tegas dan penuh kekhawatiran hingga membuat hatinya terasa berat. "Apakah maksudmu bukan hanya Konoha saja yang seperti ini?" tanyanya perlahan dengan suara yang sedikit bergetar. "Seluruh negeri, seluruh dunia, semuanya telah terperangkap dengan cara yang sama?" Momoshiki mengangguk pelan, sorot matanya menggelap seakan tertutup bayangan berat. "Sepertinya memang begitu, Boruto. Seluruh desa, seluruh negeri, setiap sudut dunia yang kau kenal, semuanya telah terbungkus sempurna dalam jangkauan genjutsu itu. Dan ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Pelaku itu telah mengetahui sejak awal bahwa kau akan kembali. Ia telah menunggumu sejak saat kau melangkah turun dari segel cahaya yang membawamu pulang tadi. Seluruh dunia yang kau lihat di hadapanmu ini bagaikan sangkar emas yang dibangun dengan indah dan hati-hati. Sengaja dipasang hanya untuk mengurungmu. Dan jujur saja, bahkan aku pun belum tentu mampu menjadi lawannya saat ini. Kekuatan yang ia miliki berada di tingkatan yang bahkan aku pun merasa kecil di hadapannya." Kalimat terakhir itu membuat Boruto terdiam hening sejenak. Napasnya terasa tertahan di tenggorokan. Bahwa sosok yang selama ini bersemayam bersamanya, sosok yang pernah menggetarkan seluruh dunia dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan mengaku belum tentu sebanding dengan kekuatan musuh mereka. Berarti apa yang sedang mereka hadapi kini sungguh bukan sekedar musuh biasa. Sungguh bukan sekedar kekuatan biasa. Ini adalah kekuatan dewa sejati, kekuatan yang mampu membengkokkan kenyataan itu sendiri sesuka hatinya. Namun rasa takut tak sempat menguasai hatinya. Sebaliknya, rasa takut itu justru terbakar habis digantikan oleh tekad yang semakin membara, semakin kuat, membakar keraguan dan kelemahan di dalam dadanya hingga tak menyisakan apapun selain keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Begitu rupanya. Boruto mengepalkan kedua tangannya erat hingga buku jarinya memutih. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan, namun ia tak merasakan sakit sedikit pun. Sepasang matanya bersinar terang benderang, penuh tekad yang tak akan pernah pudar walau di hadapan dewa sekalipun. "Kalau begitu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika kekuatannya begitu besar dan tak bisa kutemui secara langsung, maka aku harus mencari kekuatan yang setara untuk menandinginya. Aku akan pergi ke puncak gunung patung para Hokage. Di sana, tempat suci yang menyimpan kenangan, keinginan, dan kekuatan ribuan tahun dari para pelindung desa yang telah berdiri tegak melindungi tempat ini sejak puluhan tahun lalu. Di sana, aku akan membangkitkan sepenuhnya kekuatan Sage Mode Otsutsuki yang baru saja kuasai sepenuhnya di Gunung Myoboku. Aku akan menyatukan kekuatan alam dan kekuatan darahku di tempat yang paling penuh dengan kenangan dan kekuatan keinginan para leluhur." Pandangan Momoshiki sedikit melebar mendengar rencana itu. Seakan tak menyangka pemuda di hadapannya akan mengambil jalan yang begitu berani dan penuh resiko. Namun seketika itu juga, keterkejutan itu berubah menjadi sorot mata yang penuh pengakuan, penuh keyakinan, dan penuh harapan yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. "Berani sekali gagasanmu, dan berat pula jalan yang kau pilih. Namun, itulah satu-satunya jalan yang tersisa bagimu saat ini. Hanya dengan menyatukan kekuatan dua hal terbesar yang kau miliki, kekuatan alam dan kekuatan darah Otsutsuki dalam dirimu, barulah kau memiliki kesempatan untuk menembus tirai ilusi tebal itu. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Mari kita gabungkan kekuatanku dan kekuatanmu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita coba menembus lapisan demi lapisan genjutsu itu hingga mencapai akar terdalamnya. Hingga kita bisa melihat wajah pelaku sesungguhnya yang bersembunyi di balik semua ini." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada suara yang berat namun penuh janji yang tak akan pernah ia ingkari. "Namun ingatlah satu hal, Boruto. Jika dalam percobaan ini kita ternyata belum mampu menembus pertahanannya dan kita mulai terdesak hingga tak ada jalan keluar lagi, maka aku akan membukakan pintu gerbang terakhir untukmu. Pintu gerbang menuju kekuatan sejati Dewa Jogan, kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun sejak zaman kuno." Boruto mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap lurus ke depan seakan mampu melihat melampaui awan dan langit.
Sebuah senyum penuh keyakinan yang tak tergoyahkan kembali mereka indah di wajahnya, bersinar penuh harapan dan keberanian. Matanya bersinar berkilauan bagai sepasang permata biru bening yang tak akan pernah pudar walau diterpa badai terkuat sekalipun. Baiklah, aku siap melakukannya. Aku siap menghadapi apapun yang menanti di seberang sana. Bersiaplah, Momoshiki. Momoshiki menatapnya sejenak dalam diam, menatap pemuda itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa bangga, rasa haru, dan rasa keyakinan yang begitu dalam. Lalu perlahan, secercah senyum bangga kembali terlukis di bibirnya. Senyum yang begitu hangat dan tulus. Tentu saja. Ayo kita lakukan, bocah sialan, ucapnya sambil tersenyum lebar. Sepasang matanya kini mulai menyala dengan cahaya keemasan yang lembut, seirama dengan cahaya yang perlahan mulai memancar dari dalam diri Boruto. Boruto pun melesat tinggi ke udara seketika itu juga, melintasi langit sore yang mulai menggelap, perlahan menuju kebiruan malam. Angin kencang menerpa wajah dan tubuhnya, menyapu pakaian dan rambutnya yang berkibar di udara. Namun hatinya justru terasa semakin tenang dan semakin mantap, seakan semua keraguan dan ketakutan telah tertinggal jauh di bawah sana, bersama dengan ilusi yang menyelimuti desa. Semakin tinggi ia terbang, semakin jelas ia melihat pemandangan di bawahnya. Desa Konoha yang tampak begitu damai dan indah terselimuti cahaya matahari terbenam, namun dikelilingi oleh kabut tipis yang tak kasat mata membentang sejauh mata memandang, seakan dinding tak terlihat yang memisahkan desa itu dari dunia luar. Dan di kejauhan, di puncak tertinggi yang menjulang gagah menembus awan, terlihat jelas ukiran wajah-wajah para Hokage terdahulu yang berdiri kokoh menghadap ke langit, seakan para leluhur itu sedang mengawasi dan melindungi desa mereka dari ketinggian. Di atas sana, jauh dari keramaian desa yang terselimuti ilusi manis namun mematikan itu, Boruto mendarat perlahan di atas dataran tinggi di hadapan patung-patung besar itu. Angin bertiup kencang di sini, membawa kabut tipis yang menyapu pelan wajahnya. Ia berdiri sendirian di sana, di bawah langit yang mulai bertabur bintang-bintang pertama malam itu, di hadapan wajah-wajah para pelindung desa yang telah berdiri di tempat ini selama puluhan tahun menyaksikan pergantian zaman. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke depan dengan mata yang kini mulai bersinar terang. Cahaya biru bening bercampur cahaya keemasan yang memancar dari jogannya. Di dalam hatinya, suara Momoshiki terdengar tenang dan mantap, menyatu dengan napas dan pikirannya. Dan di tempat suci itu, di puncak tertinggi yang menyimpan kekuatan ribuan tahun, dua kekuatan yang berbeda dari asal, namun kini menyatu dalam tekad yang sama, mulai bersiap melepaskan cahayanya ke langit. Entah apa yang akan mereka temukan di balik tirai tebal genjutsu dewa itu. Entah siapa sosok yang bersembunyi di balik semua keindahan ilusi yang mematikan ini. Entah seberapa besar kekuatan yang akan mereka hadapi saat kedok itu akhirnya jatuh. Namun satu hal yang pasti, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan dengan Jogan yang bersinar terang di matanya, dengan kekuatan Otsutsuki yang mengalir deras di sekujur nadinya, dengan kekuatan alam yang mulai menyatu dengan jiwanya, serta dengan tekad yang sekuat gunung dan sedalam samudra, Boruto Uzumaki bersiap menghadapi apapun yang menanti di masa depan. Ia akan terus melangkah maju, menembus segala kegelapan dan ilusi, demi membongkar kebenaran yang tersembunyi di balik tirai tebal itu, dan demi menyelamatkan orang-orang yang ia cintai dari mimpi indah yang sesungguhnya adalah mimpi buruk abadi. Karena ia bukan sekedar putra Hokage, bukan sekedar pewaris kekuatan kaum Otsutsuki, ia adalah Boruto Uzumaki, pemuda yang melampaui masa lalu, membuka jalan menuju masa depan yang belum pernah dilihat siapapun, dan kini berdiri tegak siap menghadapi kekuatan dewa terkuat yang pernah ada. Dan di puncak gunung itu, di bawah langit luas yang mulai gelap, cahaya di matanya bersinar semakin terang, menandakan bahwa perjuangan untuk kebenaran dan keselamatan dunia ini baru saja dimulai. Cahaya Jogan sejati melampaui segala dewa desa. Konoha berada di balik selimut cahaya senja yang tampak begitu damai. Namun kedamaian itu hanyalah permukaannya saja. Angin sore yang melesat di sela-sela tubuh Boruto tak lagi terasa lembut. Semakin ia naik menuju puncak tebing tempat patung-patung para Hokage berdiri kokoh, udara semakin dingin dan menusuk tulang. Seolah ada tangan tak kasat mata yang berusaha menahannya, menariknya turun kembali ke dalam pelukan ilusi yang hangat namun membelenggu. Namun Boruto tak bergeming. Kakinya mendarat dengan mantap di atas dataran tertinggi, tepat di dahi patung Hokage ketujuh.
Dari sini, seluruh desa Konoha tampak terbentang luas di bawahnya, berkilauan lembut dalam selimut cahaya keemasan senja. Begitu damai, begitu memukau, dan semakin menakutkan karenanya. Boruto berdiri tegak di tengah angin yang menderu kencang. Kedua tangannya perlahan merapat di depan dada, menyusun pola segel dengan gerakan cepat dan mantap. Napasnya ia atur seirama dengan detak jantungnya yang kini menyatu dengan denyut cakra di sekelilingnya. Meniru cara yang diajarkan Otsutsuki Toneri ketika mereka berada bersama di dimensi ruh dan waktu, tempat di mana dia belajar merasakan aliran energi di seluruh penjuru alam semesta. Itulah jalan menuju Sage Mode kaum Otsutsuki. Mari kita mulai, Momoshiki, bisiknya dalam hati. Siap kapan saja, biarkan kekuatan alam mengalir masuk, dan biarkan darah para Otsutsuki membakarnya menjadi cahaya. Suara Momoshiki terdengar tegas di kesadarannya, tanpa sedikit pun keraguan. Cahaya biru terang perlahan memancar dari sekujur tubuh Boruto, meluap perlahan lalu menyala terang membungkusnya sepenuhnya. Itu adalah kekuatan Sage Mode Otsutsuki yang telah ia kuasai sepenuhnya di dimensi yang jauh dari waktu dan tempat yang diketahui dunia ini. Tak lama kemudian, cahaya biru itu perlahan bercampur dengan pendaran kebiruan yang memancar dari dalam dirinya sendiri. Kian lama, kian terang, hingga menyaingi sinar matahari yang hampir terbenam. Gabungan dua kekuatan yang berbeda asal, namun kini menyatu sempurna itu, menciptakan kilauan putih keemasan yang menyilaukan, melesak menyebar ke segala penjuru, bagai ombak cahaya yang membelah langit. Boruto mendongak, kedua matanya terbuka lebar. Satu matanya bersinar jernih berwarna biru langit, sementara yang lain perlahan berubah. Bintik mata menghilang, digantikan pendaran putih murni yang menyala lembut. Jugan mulai terbuka sepenuhnya, dan bersamaan dengan itu, pandangan Boruto seakan menembus lapisan demi lapisan tirai cahaya yang menyelimuti desa di bawah sana. Di matanya yang kini melihat segala sesuatu apa adanya, keindahan Konoha tadi seketika luluh lantak berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Di balik selimut cahaya yang menenangkan itu, tak ada desa yang damai. Yang tampak adalah kabut tebal berwarna kelabu pekat yang melayang rendah, membungkus setiap bangunan, setiap jalan, setiap penduduk yang kini terbaring tak sadarkan diri dalam lingkaran cahaya yang membelenggu mereka bagai kepompong tak kasat mata. Seluruh desa, seluruh negeri, semuanya terperangkap dalam tidur panjang yang diatur sedemikian rupa agar terasa bagai mimpi terindah. Ini, Boruto tertegun. Sekujur tubuhnya gemetar melihat kenyataan pahit yang terbentang di hadapan matanya. Semua orang, mereka semua terjebak dalam mimpi. Benar sekali. Dan lihatlah sumbernya. Suara Momoshiki kini terdengar berat dan penuh kewaspadaan. Di atas sana, tepat di pusat genjutsu tingkat dewa ini, Boruto mengangkat pandangannya lebih tinggi lagi, menembus lapisan kabut kelabu hingga mencapai langit yang kini tampak retak-retak bagai cermin tua yang tak terhitung usianya. Di celah-celah retakan itu, samar-samar ia melihat bayangan raksasa yang melayang tenang, duduk bersila di atas panggung cahaya yang tak terjangkau oleh mata biasa maupun oleh pandangan siapapun sepanjang sejarah. Sosok itu tampak samar namun memancarkan wibawa yang begitu dahsyat hingga udara di puncak tebing seakan berhenti berhembus. Boruto merasakan beban berat yang seketika menindih bahunya, membuat napasnya tersekat di kerongkongan. Tekanan itu bahkan jauh melampaui tekanan yang pernah dipancarkan. Ekor 10 sepenuhnya pada saat mereka pernah berdiri berhadapan satu sama lain. Sosok itu, gumam Boruto, suaranya bergetar tak tertahankan. Apakah dia Otsutsuki Izanagi, sang dewa pencipta yang disebut-sebut sebagai yang tertinggi dari kaum Otsutsuki? Belum tentu ini wujud aslinya, namun kekuatan yang terpancar. Ya, jejak kekuatan yang pernah kusebutkan kepadamu berasal dari sumber yang sama, jawab Momoshiki perlahan. Seakan setiap kata yang diucapkannya harus ia pilih dengan sangat hati-hati. Dia menyadari keberadaanmu sejak kau melangkah kembali ke tanah Konoha. Dia telah menunggumu berdiri di sana, Boruto. Dan tampaknya dia sengaja membiarkan matamu melihat sejauh ini. Tepat saat kata-kata itu selesai terucap, bayangan raksasa di angkasa perlahan bergerak. Sebuah tangan yang ukurannya melampaui pemandangan yang tampak di hadapan mata terulur perlahan dari balik tirai awan kelabu, menunjuk lurus ke arah Boruto dengan gerakan yang lambat namun penuh kuasa mutlak.
Seketika itu pula, suara yang bergema memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi, terdengar bukan seperti suara makhluk hidup, melainkan bagaikan bunyi dentuman guntur purba yang mengguncang segala yang ada di bawah langit. Kaum muda, kau memiliki mata yang layak untuk melihat kebenaran yang tak diketahui siapapun. Aku tunggumu, telah menunggu pemilik Jugan sejati. Suara itu menghantam kesadaran Boruto bagai gelombang kejut yang tak tertahankan, membuatnya terpaku tak mampu bergerak sedikit pun. Namun seketika itu juga, kekuatan yang tersimpan jauh di dalam dadanya mulai bergejolak hebat. Cahaya putih keemasan dari Jougan menyala jauh lebih terang dari sebelumnya, seakan menolak untuk tunduk begitu saja di hadapan siapapun, bahkan di hadapan sosok yang mengaku sebagai dewa sekalipun. Boruto mengertakkan gigi, menegakkan tubuhnya walau beban di pundaknya semakin berat hingga lututnya nyaris tertekuk menyentuh batu. "Siapa kau sebenarnya?" seru Boruto lantang. Suaranya terdengar kecil jika dibandingkan dengan suara gemuruh itu. Namun setiap katanya tajam menembus hingga ke angkasa tertinggi. "Mengapa kau mengurung semua orang di dalam mimpi palsu ini? Lepaskan mereka sekarang juga!" Bayangan di angkasa perlahan mengeluarkan suara bagai tawa yang mengguncang lapisan awan hingga bergetar. "Mereka bukan sedang dikurung. Mereka sedang dilindungi dari kehancuran yang jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah kau bayangkan. Dunia di luar sini telah rusak, hancur total, dan inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan mereka. Berdirilah di sampingku, pemilik Jugan. Gabungkanlah kekuatanmu miliki itu dengan milikku, dan kita akan menjaga agar mimpi ini tetap abadi bahkan hingga akhir segala sesuatu." Boruto terdiam sesaat mendengar penjelasan itu. Namun keraguannya hanya berlangsung sekejap. Seketika matanya kembali menatap tajam ke arah bayangan di angkasa, dan dia menggeleng dengan tegas. Mimpi yang dibangun di atas kebohongan bukanlah perlindungan. Orang-orang berhak memilih jalan hidup mereka sendiri, bahkan jika jalan itu penuh dengan kesulitan dan penderitaan sekalipun. Aku tak akan pernah membiarkanmu mengubah takdir mereka sesuka hatimu. Mendengar penolakan itu, suasana di sekeliling bayangan berubah seketika. Cahaya kelabu yang menyelimutinya perlahan meredup, digantikan oleh bayangan yang jauh lebih gelap, jauh lebih menakutkan. Seakan seluruh kegelapan yang ada di dunia ini berkumpul di sana. Jika itulah jalan yang kau pilih, maka mulai saat ini kau adalah musuhku. Kau tidak akan sanggup melawan kekuatan dewa sejati. Beban yang menekan keberadaan Boruto seketika melipat gandakan kekuatannya berkali-kali lipat. Boruto terpaksa berlutut di atas permukaan batu keras patung Hokage. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya hingga pakaiannya lembab. Tulang-tulangnya terasa seakan mulai remuk tertindih beban gunung yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan gabungan kekuatan Sage Mode dan cakra ekor 10 yang mengalir deras di setiap pembuluh nadinya pun seakan mulai tertahan, tersedot perlahan oleh kekuatan tak kasat mata yang menjalar turun dari angkasa yang gelap. "Boruto," suara Momoshiki terdengar mendesak, dan untuk pertama kalinya terdengar sedikit terengah di dalam kesadarannya. "Kita belum cukup kuat, kekuatan kita masih jauh tertinggal. Gabungan kekuatan yang kita miliki saat ini belum cukup untuk sekedar menembus lapisan pertahanannya sendiri, apalagi untuk mengalahkannya. Satu-satunya pilihan yang tersisa kini adalah satu hal yang pernah kukatakan kepadamu sejak awal pertemuan kita. Jika segala cara lain ternyata belum cukup, maka pintu terakhir itu harus dibuka, meskipun beresiko menelan segalanya." Boruto menggenggam permukaan batu yang kasar di telapak tangannya, hingga batu itu hancur berubah menjadi debu, lalu perlahan mengangkat wajahnya yang basah kuyup keringat. Wajahnya penuh lelah dan terluka, namun kedua matanya tetap menyala penuh tekad yang tak akan padam walau apapun yang terjadi. Bukakan jalan terakhir itu untukku, Momoshiki." "Siap, sekarang pejamkan matamu sejenak dan biarkan Jugan mengambil alih sepenuhnya. Jangan tolak arus kekuatan yang akan masuk, biarkan ia menyapu seluruh ragamu dan menyatu dengan setiap bagian dirimu. Inilah kekuatan yang bahkan aku sendiri pun tak sepenuhnya paham, kekuatan yang konon melampaui batas kekuatan para dewa Otsutsuki sekalipun. Rasakanlah cahayanya yang murni itu, dan bangkitlah sebagai pelindung sejati yang telah lama dinantikan." Seketika itu pula, sesuatu yang melampaui segala pemahaman terjadi. Cahaya putih murni yang memancar dari mata Boruto meledak bagai matahari baru yang lahir tepat di puncak tebing itu. Cahaya itu bukan lagi sekedar menyelimuti tubuhnya, melainkan menembus ke segala arah tanpa halangan sedikit pun,
membelah langit kelabu yang retak itu bagai sebilah pedang cahaya yang tak tertandingi ketajamannya. Beban berat yang sedari tadi menindih Boruto lenyap seketika, seakan tak pernah ada. Cahaya itu terasa begitu hangat, begitu murni, dan memancarkan kekuatan yang tak mampu dilukiskan dengan kata-kata apapun. Seakan seluruh kebenaran dan hakikat alam semesta sejak awal penciptaannya kini mengalir sepenuhnya melalui mata Boruto. Di angkasa yang tampak retak-retak itu, bayangan raksasa tampak terkejut luar biasa. Cahaya yang memancar dari Jougan sejati itu membuat wujud bayangannya seakan terbakar perlahan di bawah sinarnya, menyusut mundur terdesak seakan tak tahan berdiri di hadapan cahaya kebenaran itu. Mata itu, cahaya itu, tidak mungkin terjadi. Kau telah membangkitkan kekuatan yang lampau, segala yang ada di luar dugaan, siapapun. Seru suara gemuruh yang sedari tadi penuh wibawa itu kini terdengar bergetar, diliputi rasa takut yang nyata. Boruto perlahan bangkit berdiri. Ia tidak lagi terbebani oleh apapun. Sekujur tubuhnya kini diselimuti jubah cahaya putih yang berkilauan lembut, seakan terbuat dari cahaya murni itu sendiri. Matanya bersinar begitu terang hingga tampak bagai dua bintang paling terang yang tertanam di wajahnya. Ia menatap lurus ke arah bayangan raksasa yang kini mundur terdesak di angkasa. Dan kali ini tatapannya bukan lagi tatapan seorang pemuda yang penuh keraguan dan ketakutan, melainkan tatapan makhluk yang mampu melihat segala kebenaran hingga ke akarnya yang terdalam. Tatapan yang tak akan pernah bisa ditipu oleh ilusi atau kebohongan apapun yang ada di alam semesta ini. Kekuatan ini, Boruto merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan dimanapun. Bersanding dengan kekuatan yang seakan tak memiliki batas, mengalir deras menyatu dengan keberadaannya. Sekarang aku bisa melihat segalanya. Siapa dirimu yang sebenarnya, dari mana asalmu, dan alasan mengapa kau melakukan semua ini. Di ruang kesadarannya yang kini terasa tenang sepenuhnya, Momoshiki menatap Boruto dengan pandangan yang bercampur rasa takjub sekaligus rasa hormat yang tulus. Senyum tipis kembali terlukis di wajahnya untuk pertama kalinya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sungguh luar biasa. Inilah rupa sejati yang dimiliki Jougan itu. Terima kasih telah membiarkan cahayanya bersinar terang, Boruto. Sekarang, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ayo kita tuntaskan segala sesuatu ini hingga ke ujung akhirnya. Boruto hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Kemudian kakinya perlahan melangkah melayang meninggalkan puncak patung Hokage, melayang naik perlahan menuju angkasa yang tinggi. Cahaya putih keemasan yang terpancar dari tubuhnya ikut menjalar turun ke bawah bersamanya, menyentuh atap-atap rumah penduduk satu persatu, menyentuh lapisan kabut kelabu yang sedari tadi membalut seluruh desa dalam genggaman. Setiap kali cahayanya menyentuh selimut genjutsu itu, kabut kelabu yang tampak begitu pekat dan tak tertembus itu perlahan menguap dan lenyap seketika bagai kabut yang terkena sinar matahari pagi. Langit yang sedari tadi tampak retak-retak itu pun perlahan tampak kembali utuh, jernih, dan bersih seakan tak pernah rusak sama sekali. Dari ketinggian tempatnya melayang, Boruto melihat bayangan raksasa itu mulai menyusut perlahan ukurannya, seakan berusaha menyembunyikan wujud aslinya yang kini mulai terlihat samar karena takut terbongkar sepenuhnya. Boruto menyadari sepenuhnya, pertemuannya yang sesungguhnya dengan sosok yang menyebut dirinya Otsutsuki Izanagi itu baru saja dimulai. Dan di hadapan cahaya Jougan sejati yang kini bersinar terang benderang tanpa halangan apapun, tak ada lagi rahasia yang mampu disembunyikan, tak ada lagi kebohongan yang mampu terus dipertahankan. Boruto terus melesat naik perlahan namun pasti menuju angkasa yang semakin tinggi, menatap lurus tanpa teralihkan sedikit pun ke arah sosok dewa yang sedari tadi penuh wibawa, namun kini tampak mulai ketakutan dan gelisah. Suaranya terdengar tenang dan jernih, namun setiap katanya terdengar menggema hingga ke seluruh penjuru langit dan bumi, tanpa ada satupun yang tak mendengarnya. Kau berkali-kali mengatakan bahwa mimpi indah yang kau jalin ini adalah sebuah perlindungan. Biarkan aku melihat sendiri kebenaran yang kau sembunyikan di balik segala kebohongan itu. Sekarang, mari kita bicarakan segala sesuatunya dengan jujur satu sama lain, tanpa tirai ilusi apapun yang kau pasang untuk menutupinya. Cahaya Jougan semakin bersinar terang benderang, seiring dengan kata-kata yang terucap, seakan sanggup menyapu bersih seluruh kegelapan yang ada di dunia ini hingga tak bersisa sedikit pun. Cahaya itu menerangi setiap sudut gelap di angkasa. Hingga tak lama kemudian, bayangan raksasa itu tak mampu lagi bersembunyi di balik kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Lapisan demi lapisan kabut kelabu yang menyelimutinya
terurai satu persatu di bawah sorotan cahaya itu. Hingga akhirnya perlahan tampaklah wujud sesosok makhluk yang berdiri tegak di hadapan Boruto. Berpakaian jubah panjang yang warnanya perlahan berubah dari kelabu gelap menjadi perak pucat yang tampak kusam. Wajahnya tampak mulus, namun tak terlihat sedikit pun tanda kehidupan di dalamnya. Seakan ia adalah patung yang diberi kekuatan untuk bergerak. Matanya yang besar menatap ke arah Boruto, dan di dalam kedua bola matanya itu tak tampak hitam maupun putih. Yang tampak adalah pusaran kabut kelabu yang terus berputar perlahan. "Kau sungguh anak yang tak tahu berterima kasih," ucap sosok itu. Kali ini suaranya tak lagi menggelegar mengguncang langit, melainkan terdengar seperti suara bisikan yang terdengar di telinga, namun menyusup hingga ke tulang sumsum. "Aku telah menyelamatkan mereka semua dari penderitaan yang tak terbayangkan, dan kau datang hanya untuk menghancurkan kebahagiaan yang kuberikan begitu cuma-cuma? Kau tidak memberikannya kepada mereka," jawab Boruto tanpa sedikit pun gentar. Cahayanya masih bersinar terang, menjaga jarak di antara keduanya. "Kau memaksakannya kepada mereka tanpa bertanya apakah mereka menginginkannya atau tidak. Kebahagiaan yang dipaksakan dan dibangun di atas kebohongan bukanlah kebahagiaan sejati." Sosok itu terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat sebelah tangannya. Dari telapak tangannya yang terbuka, seketika melesat beribu-ribu pilar cahaya kelabu yang tajam menembus udara dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat mata biasa. Namun sebelum satu pun dari pilar itu mampu menyentuh Boruto, cahaya putih yang menyelimuti tubuh Boruto berputar perlahan bagai perisai tak kasat mata. Setiap kali pilar cahaya kelabu itu menghantam perisai cahaya putih tersebut, pilar itu seketika luluh menjadi butiran cahaya yang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. "Daya tahan yang mengesankan," ucap sosok itu sambil perlahan melayang maju mendekat. Setiap langkahnya seakan membuat ruang di sekelilingnya ikut terasa tertekan. "Namun kekuatan yang kau miliki itu pun ternyata belum sepenuhnya utuh. Kau pikir dengan sepotong kekuatan itu, kau mampu berdiri tegak melawan kekuatan yang telah ada sejak langit dan bumi mulai terbentuk? Aku tidak perlu melampaui segala sesuatu sejak awal penciptaan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah," jawab Boruto sambil terus melayang maju. Perlahan pula jarak di antara keduanya yang kini tersisa tak lebih dari beberapa puluh langkah saja. "Dan aku tidak berdiri di sini sendirian." Seketika itu pula bayangan samar yang tampak setinggi tubuh Boruto muncul berdiri di samping kirinya. Sosok itu mengenakan pakaian khas kaum Otsutsuki yang berwarna ungu dan emas. Rambut panjangnya melayang seakan tertiup angin meski tak ada angin yang bertiup di ketinggian itu. Itulah Momoshiki yang kini tampak wujud samarnya berdiri berdampingan dengan Boruto untuk pertama kalinya tanpa ada niat saling melukai satu sama lain. "Dia benar," ucap Momoshiki. Suaranya kini terdengar tegas dan penuh wibawa, setara dengan suara sosok yang mereka hadapi. "Kau mungkin menyebut dirinya Izanagi, namun kekuatan yang kau miliki itu pun adalah serpihan dari apa yang sesungguhnya ada. Dan hari ini, dua kekuatan yang melengkapi satu sama lain berdiri bersatu di hadapanmu. Katakanlah, masihkah kau merasa dirimu tak tertandingi?" Sosok itu menatap Momoshiki sejenak, lalu menatap kembali ke arah Boruto. Kabut kelabu di kedua matanya tampak berputar semakin cepat, seakan sedang merenungkan sesuatu. Jadi, itulah caranya dua jiwa yang menyatu menjadi kekuatan yang seimbang. Sungguh menarik, namun sayangnya, hal itu pun tetap belum akan cukup untuk mengalahkan kekuatan yang kusimpan di dalam diriku. Dari tubuh sosok itu seketika meledak gelombang kejut yang begitu dahsyat hingga awan-awan di sekelilingnya tersapu bersih berkilo-kilometer jauhnya. Cahaya kelabu yang memancar dari tubuhnya kini meluas tak terhingga, seakan hendak menelan seluruh langit yang ada di atas mereka. Boruto merasakan tekanan itu kembali hadir, namun kali ini tidak lagi menindihnya hingga berlutut. Cahaya Jougan di matanya bersinar semakin terang, menahan tekanan itu agar tidak melanggar lebih jauh. "Aku tidak ingin melukaimu," ucap Boruto sambil tetap menatap tajam ke arah sosok itu. "Namun jika kau terus membiarkan orang-orang di Konoha terperangkap dalam mimpi palsumu, maka aku terpaksa harus menghadapimu, walau harus melampaui batas kemampuanku sekalipun." "Lakukanlah jika kau merasa mampu," jawab sosok itu dingin. "Dan lihatlah sendiri apa yang akan terjadi pada mimpi indah yang kau anggap kebohongan itu saat kekuatanmu menghantamnya. Maka yang akan hancur bukanlah aku, melainkan seluruh penghuni desa yang kau lindungi itu ikut hancur bersamaan." Hati Boruto mencelos mendengar kata-kata itu. Ia seketika menyadari kebenaran di balik ancaman itu.
Genjutsu raksasa yang membungkus seluruh desa itu terhubung sepenuhnya dengan kekuatan sosok di hadapannya. Jika ia menyerang dengan kekuatan penuhnya tanpa perhitungan yang teliti, kekuatan serangannya itu dapat pula merusak ikatan yang menahan genjutsu tersebut. Dan ketika ikatan itu terputus secara paksa, belum tentu jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya mampu kembali dengan selamat ke dunia nyata. Mereka bisa saja lenyap sepenuhnya bagai asap yang terbawa angin. Boruto terdiam sejenak. Tangannya yang bersiap melancarkan serangan perlahan turun sedikit. Momoshiki di sampingnya pun tampak menyadari hal yang sama. Dan samar-samar Boruto mendengar helaan napas berat dari temannya itu. "Dia benar, Boruto," bisik Momoshiki dalam kesadarannya. Ikatan cakra yang membentuk genjutsu itu menyatu sepenuhnya dengan keberadaannya. Jika kita menghantamnya secara langsung dengan kekuatan besar, kita bisa saja menghancurkan seluruh desa beserta penghuninya. Kita harus menemukan cara lain. Cara untuk memutuskan ikatan itu tanpa melukai satupun jiwa yang terperangkap di dalamnya. Boruto mengangguk pelan. Ia kembali menatap lurus ke arah sosok yang menyebut dirinya Izanagi itu. "Jadi kau membiarkan mereka tetap hidup di dalam mimpi itu sebagai sandera agar aku tak berani melawan kekuatanmu?" "Aku menyebutnya sebagai perlindungan," jawab sosok itu tenang. "Dan jika kau memilih untuk melawanku, maka kau sendirilah yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menimpa mereka yang kau sayangi. Pilihan ada di tanganmu, pemilik Jugan sejati. Berdirilah di sisiku, atau pilihlah jalan yang akan kau sesali seumur hidupmu." Boruto terdiam memandang ke bawah, ke arah atap-atap rumah desa yang kini perlahan tampak kembali terlihat jelas di bawah sinar matahari yang mulai terbenam. Ia teringat wajah ayahnya, ibunya, semua orang yang ia kenal dan sayangi. Semuanya kini terbaring tak sadarkan diri di dalam mimpi yang tak nyata. Ia tidak rela membiarkan mereka terus terkurung selamanya dalam kebohongan. Namun ia pun tak sanggup mengambil resiko yang dapat menghancurkan mereka semua seketika. Di dalam hatinya, di dalam kesadarannya, cahaya Jogan terus bersinar lembut namun tak pernah padam. Cahaya itu kembali menembus segala lapisan yang menyembunyikan kebenaran. Hingga perlahan, Boruto mulai melihat benang-benang halus yang tak kasat mata. Benang-benang itu berwarna kelabu lembut, terhubung dari tubuh sosok Izanagi itu menjalar ke segala arah turun ke bawah, menembus awan hingga mencapai setiap rumah, setiap tempat, dan akhirnya menyatu lembut di dada setiap penduduk yang terbaring dalam tidur panjang mereka. Benang-benang itulah yang menjadi jembatan tempat genjutsu itu mengalir masuk ke dalam kesadaran mereka. Benang-benang halus itu terlihat rapuh, namun pada saat yang sama terhubung begitu erat dan hati-hati, seakan takut melukai mereka yang dihubungkannya. Boruto mengangkat kembali pandangannya ke arah sosok di hadapannya. "Kau bilang kau melindungi mereka dari kehancuran. Jika benar demikian, tunjukkanlah padaku dunia yang kau katakan telah hancur itu. Biarkan aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dan jika aku menemukan bahwa apa yang kau katakan itu benar, barulah aku akan mempertimbangkan perkataanmu. Namun jika ternyata kebohongan lain yang kau sembunyikan, maka aku akan memutuskan ikatan itu. Dan aku akan melakukannya tanpa melukai satupun dari mereka yang kau lindungi." Sosok itu terdiam cukup lama menatap Boruto, seakan sedang menimbang perkataan pemuda itu. Akhirnya ia perlahan mengangguk pelan. "Baiklah, karena kau memiliki mata yang mampu melihat kebenaran, maka lihatlah sendiri. Namun bersiaplah, karena setelah kau melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar sana, kau mungkin tak akan lagi ingin kembali ke dunia yang kau kenal." Dengan satu lambaian tangan sosok itu, seketika langit di sekeliling mereka berubah. Cahaya cerah perlahan memudar, digantikan pemandangan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Di bawah sana, jauh di bawah kaki mereka, tampaklah dunia yang tak lagi berbentuk seperti dunia yang diketahui Boruto. Bumi tampak retak-retak dan terbelah. Lautan telah mengering dan berubah menjadi lembah kering yang luas tak bertepi. Langit di kejauhan tampak berwarna gelap kelabu pekat, seakan tertutup debu tebal yang tak kunjung turun. Di mana-mana tak tampak tanda kehidupan, tak ada tumbuhan, tak ada hewan, tak ada suara air yang mengalir. Yang tampak hanyalah keheningan yang menyelimuti tanah yang tandus dan hancur lebur. "Inilah dunia luar yang sesungguhnya," ucap sosok itu. Suaranya kali ini terdengar lebih pelan dan penuh beban yang tak terbayangkan. "Dunia yang kau kenal itu hanyalah kepingan tanah yang masih tersisa terlindungi oleh penghalang kekuatanku. Satu-satunya tempat yang masih aman di tengah kehancuran yang melanda segalanya. Dan lambat laun pun, perlindungan itu pun akan habis waktunya.
Maka sebelum kehancuran itu menyusul pula ke sana, aku membawa kesadaran mereka semua masuk ke dalam mimpi, tempat waktu tak berjalan dan kehancuran tak akan pernah bisa menjangkaunya. Di sana mereka hidup bahagia selamanya tanpa mengetahui penderitaan yang telah menimpa dunia sesungguhnya. Boruto terpaku memandang pemandangan hancur lebur yang terbentang luas di hadapannya. Dadanya terasa sesak menahan rasa sedih yang luar biasa. Apakah yang dikatakan sosok itu memang benar adanya? Apakah dunia yang ia kenal benar-benar telah hancur begitu parah? Dan jika demikian, adakah yang bisa ia lakukan untuk mengembalikannya seperti semula? Namun di saat hatinya diliputi kebingungan yang sedalam itu, cahaya Jogan di matanya kembali bersinar lembut dan menembus lebih jauh lagi, menembus lapisan pandangan yang ditunjukkan kepadanya. Perlahan Boruto menyadari sesuatu. Kehancuran yang tampak begitu nyata di bawah sana itu sesungguhnya bukanlah kehancuran yang terjadi karena serangan dari luar atau bencana alam semesta. Melainkan kehancuran itu tampak menyebar perlahan dari satu titik yang sangat jauh, di tempat yang tak terjangkau mata, seakan sesuatu yang besar perlahan sedang memakan habis dunia ini sedikit demi sedikit. Dan di tengah-tengah kehancuran itu, Boruto melihat sekecah cahaya kecil yang berkilau lembut, tak jauh berbeda dengan cahaya Jogan yang terpancar dari matanya sendiri. Cahaya itu masih menyala, walau tampak semakin lemah dan terdesak perlahan oleh kegelapan yang terus merambat mendekat. Boruto menunjuk ke arah sececah cahaya yang jauh itu. Apa yang terjadi di sana? Cahaya kecil itu, apa maknanya? Sosok itu tampak terkejut seketika saat Boruto menunjuk ke arah itu. Seakan tak menyangka bahwa mata pemuda itu mampu melihat bahkan hal yang sedari tadi ia usahakan untuk sembunyikan. Itu adalah sisa dari perlawanan yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu sebelum akhirnya aku membawa mereka semua masuk ke dalam mimpi. Namun tak lama lagi, cahaya itu pun akan padam sepenuhnya dan tak ada lagi yang tersisa selain kegelapan abadi. Kau salah, ucap Boruto perlahan namun tegas. Cahaya Jogan di matanya kini bersinar terang kembali menembus segala keraguan yang sempat menyelimuti hatinya. Cahaya itu belum padam, ia masih menyala. Dan selama cahaya itu masih ada, maka harapan pun belum hilang. Dunia ini belum berakhir. Boruto berbalik menatap tajam ke arah sosok itu. Kau tidak membawa mereka masuk ke dalam mimpi untuk melindungi mereka. Kau membawa mereka masuk agar tak ada satupun yang mampu melihat sisa cahaya itu. Agar tak ada satupun yang berusaha memperjuangkannya. Dan agar perlahan-lahan cahaya itu pun padam sendirian tanpa ada yang menolongnya. Kau melarang mereka hidup dan berjuang bersama-sama, bukan untuk melindungi mereka, melainkan karena kau sendiri telah menyerah pada harapan. Udara di sekeliling seketika berubah menjadi berat dan dingin. Cahaya kelabu yang menyelimuti tubuh sosok itu kini melonjak naik dengan hebat, berputar liar bagai badai yang tak terkendali. Kabut kelabu di matanya berputar dengan cepat hingga tak terlihat lagi. Suaranya kembali menggelegar mengguncang langit, kali ini penuh kemarahan yang tak disembunyikan lagi. Apa yang kau ketahui, anak muda? Aku telah berdiri di sini sejak ribuan tahun lalu menahan kegelapan. Etiuf Indenian. Aku telah lelah berjuang. Tak ada satupun yang mampu membantuku. Tak ada satupun yang cukup kuat. Maka sebelum segalanya hancur tanpa sisa, aku memilih untuk menyelamatkan setidaknya kebahagiaan mereka dalam mimpi. Itulah satu-satunya cara yang masih ada. Itu bukan jalan penyelamatan, seru Boruto lantang menembus suara gemuruh itu. Dan cahayanya pun ikut melesat naik seakan menjawab kemarahan sosok itu dengan kekuatan yang setara. Itu adalah jalan menyerah. Jika kita semua bersatu dan berjuang bersama-sama, mungkin kita masih mampu menyelamatkan dunia ini yang sebenarnya. Namun jika kita semua bersembunyi di dalam mimpi dan berpura-pura bahagia tanpa melakukan apapun, maka memang benar-benar tak ada harapan yang tersisa. Boruto mengulurkan tangannya ke bawah, ke arah sececah cahaya yang masih menyala lembut di tengah kehancuran dunia itu. Cahaya putih dari tubuhnya perlahan mengalir turun, menjalar jauh hingga menyentuh sececah cahaya itu. Seketika itu pula, sececah cahaya kecil itu tampak berkedip, lalu perlahan menyala kembali sedikit lebih terang dari sebelumnya. Lihatlah, seru Boruto menatap sosok itu tanpa berkedip. Selama masih ada yang percaya dan berjuang, cahaya itu tidak akan pernah padam. Lepaskan ikatan mereka, biarkan mereka kembali sadar, dan mari kita berjuang bersama-sama. Bukan di dalam mimpi yang palsu, melainkan di dunia yang nyata, walau dunia itu sedang hancur sekalipun. Karena kebahagiaan yang sejati lahir dari perjuangan bersama, bukan dari pelarian dalam kebohongan. Sosok itu terdiam memandang cahaya yang kini menyala kembali.
lalu memandang Boruto yang berdiri tegak memancarkan cahaya Jogan sejati. Cahaya itu begitu terang namun tak terasa menyakiti, begitu kuat namun penuh kelembutan. Cahaya itu begitu terang namun tak terasa menyakiti, begitu kuat namun penuh kelembutan. Di balik kemarahan dan keputusasaan yang sedari tadi tampak menutupi segalanya, perlahan terlihatlah kesedihan yang sedalam samudra. Kesedihan yang telah menanggung beban sendirian selama ribuan tahun yang panjang hingga akhirnya membuat pemiliknya menyerah pada harapan. "Apakah kau sungguh yakin?" Suara sosok itu kini terdengar rapuh dan pelan, seakan pertahanan hatinya mulai retak. "Bahwa masih ada harapan? Aku yakin," jawab Boruto tegas sambil mengangguk. "Selama kita masih saling memegang tangan dan berjuang bersama, selama itu pula cahaya tak akan pernah padam. Biarkan mereka kembali dan mari kita selamatkan dunia ini bersama-sama." Angin berhembus pelan di ketinggian itu. Cahaya putih dan cahaya kelabu yang sedari tapi saling berhadapan, kini perlahan saling mendekat. Bukan lagi untuk saling menghancurkan, melainkan seakan saling menyapa. Dan perlahan-lahan, di bawah sinar matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, benang-benang kelabu yang menjalar turun ke bawah perlahan melepaskan ikatannya satu persatu. Cahaya lembut menyertai setiap benang yang terurai, seakan mengantar kesadaran mereka yang terperangkap pulang kembali ke dunia nyata. Di kejauhan, di tengah tanah yang tandus dan hancur itu, sececah cahaya yang tadi hampir padam kini mulai menyala perlahan namun semakin terang. Dan di dada Boruto juga bersinar lembut dan tenang, bukan lagi sebagai kekuatan yang siap bertarung, melainkan sebagai mata yang mampu melihat dan percaya bahwa di balik segala kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya yang tak akan pernah hilang selama masih ada yang berani memperjuangkannya.